Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, anak-anak telah Ibu jelaskan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ada 3, yaitu pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Kedua, berlatih bertanggung jawab dengan cara mempelajari dan memahami materi yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, menyimpulkan materi dari video pembelajaran dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Langsung saja masuk ke materi. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka. Apa sebenarnya ideologi terbuka itu? Maka yang pertama, kalian harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud ideologi. Menurut Mubyarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi, setiap negara itu memiliki ideologi, karena ideologi sebagai pegangan atau pedoman untuk mencapai cita-cita bangsa. Intinya, ideologi itu sebagai pedoman. Nah, ideologi bisa dibedakan menjadi 2 jika dilihat dari sifatnya, yaitu ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Nah, Pancasila itu sering dikategorikan sebagai ideologi terbuka anak-anak. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu bukan dari luar, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ada dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Jadi begini anak-anak, bedanya kalau ideologi tertutup itu nilai-nilai ideologinya bersumber dari pemikiran perseorangan atau luar bangsanya. Jadi bukan asli diambil dari masyarakat negara itu sendiri, tetapi hasil dari pemikiran perseorangan saja. Itulah bedanya ideologi terbuka dan ideologi tertutup anak-anak. Kita bahas berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Perlu anak-anak ketahui, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini mempunyai 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu nilai dasar Pancasila. Artinya adalah hakikat kelima sila Pancasila. Hafal ya, dari Pancasila itu ada 5 sila. Nah, nilai dasar itu artinya hakikat kelima dari setiap sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya seperti apa? Sila pertama. Sila pertama dalam Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan. Dalam artian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama, memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sila pertama itu mempunyai nilai ketuhanan atau nilai spiritual. Kemudian, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai kemanusiaan. Artinya, sila ini bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan, maupun antar bangsa. Berarti nilai kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus memperlakukan warga negara yang lainnya itu sama. Tidak boleh membeda-bedakan antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang ketiga, mengandung nilai persatuan. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ini sering dikaitkan dengan praktik demokrasi atau musyawarah dalam mencapai mufakat. Kemudian, nilai dasar kelima itu mengandung nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan dengan bekerja keras. Kemudian juga bisa dilaksanakan dengan cara menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Itulah nilai dasar dari kelima sila Pancasila ya. Perlu diingat, yang menjadi kata kunci dari sila pertama itu adalah mengandung nilai ketuhanan. Jadi, nanti kalau kalian diminta untuk memberikan contoh penerapannya, maka carilah yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau sila kedua, kata kuncinya apa? Mengandung nilai kemanusiaan. Dengan tidak membeda-bedakan orang, teman, kemudian memperlakukan orang lain itu sesuai derajatnya. Itu adalah contoh dari nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu sering dikaitkan dengan sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Kemudian yang keempat itu kuncinya apa? Kuncinya adalah demokrasi atau musyawarah. Misalnya nih, kalau anak-anak sedang menyelesaikan suatu permasalahan kelas
dengan cara musyawarah. Berarti itu anak-anak sudah menerapkan dari sila keempat. Kemudian sila kelima mengandung nilai keadilan ya anak-anak. Contohnya banyak, misalnya hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, berlaku adil terhadap orang lain, serta menghargai karya orang lain. Itulah nilai dasar dari setiap sila Pancasila, anak-anak. Kemudian nilai kedua dari Pancasila adalah nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya apa? Undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau tadi nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat setiap sila Pancasila itu ada nilai-nilainya. Kalau nilai instrumental ini adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, di mana Pancasila itu dijabarkan nilai-nilainya berupa peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang lain itu disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata kunci, nilai instrumental itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut, nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kata kuncinya adalah realisasi atau pelaksanaan ya. Realisasi itu adalah pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Begitu anak-anak. Sekarang sudah anak-anak ketahui 3 nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu nilai dasar. Artinya, setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai utama, nilai-nilai dasar. Tadi sudah diberikan kata kunci setiap sila yang ada dalam Pancasila. Kalau nilai instrumental ini, kata kuncinya apa? Pancasila itu menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, kalau nilai praksis ini merupakan nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan nyata. Itulah nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selain mempunyai nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada juga dimensi ideologi Pancasila. Apa itu dimensi ideologi Pancasila? Dimensi ideologi Pancasila merupakan suatu ideologi yang harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealisme, kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realitas. Selanjutnya kita bahas dimensi idealisme terlebih dahulu. Dimensi idealisme merupakan dimensi yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu
pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila ini mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Kemudian yang kedua yaitu dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itulah 3 dimensi yang ada dalam ideologi Pancasila. Baik, itu tadi materi kita hari ini mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga bisa dapat dimengerti. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan dicantumkan. Itu saja dari Ibu, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.